Walaupun sebenarnya yang di Hotel Raudhah tiap hari di Raudhah ya. Jadi mana yang dari Hotel Raudhah? Masya Allah, walaupun nggak ke Raudhah tiap hari ada di Raudhah mereka. Apa yang akan kita lakukan tatkala kita ke Raudhah? Ya, Nabi SAW mengatakan, ma baina mimbari wa baiti raudhatun min riyadil jannah. Di antara, Anda mau berdiri kan? Anda mau sebentar. Di antara mimbarku dan rumahku adalah taman dari taman-taman surga. Ada dua makna dari taman-taman surga. Lokasi antara mimbar dengan rumah Nabi SAW itu kelak akan diangkat menjadi salah satu taman surga. Tatkala dunia ini hancur lebur, tidak ada lagi tanda-tanda bagi manusia di tempat ini, lokasi itu diangkat menjadi salah satu taman surga. Yang kedua, yang beramal di tempat itu diharapkan akan mengantarkan orang yang beramal itu ke surga Allah Azza wa Jalla. Maka kita berharap, walaupun tentunya akan melelahkan kita berangkat di saat tubuh telah lelah, mata ngantuk, tapi orang yang niat, insya Allah dengan niatnya Allah akan memudahkan bagi dia. Kemudian ahibati fillah, banyak di antara kita mungkin yang masih merasa terbebani dengan ibadah ini. Ada yang sudah beribadah selama 50 tahun, tapi masih saja melihat syariat-syariat Allah ini kok berat ya. Apa penyebabnya? Penyebabnya ada sesuatu di dalam hati kita. Kata Nabi SAW, "Thalath, man kunna fihi wajada bihinna halawatal iman." Ada 3 perkara yang kalau itu ada pada diri kita, niscaya kita akan merasakan manisnya beriman. Bagaimana melaksanakan sholat dengan penuh semangat, tidak seperti orang-orang munafikin yang Allah menyebutkan, idza qamu ila sholati qamu kusala. Orang-orang munafik itu sholat di sini, sholat di Masjid Nabawi. Mana Masjid Nabawi? Sana? Mana situ ya? Hah. Orang munafik itu sholat di sini, di Masjid Nabawi. Siapa yang jadi imam? Nabi Muhammad SAW. Siapa yang khutbah Jumat? Rasulullah SAW. Siapa yang berada di kanan kiri mereka? Abu Bakar Siddiq, Umar bin Khattab. Mereka ada. Tapi kata Allah, kusala, males mereka itu. Jadi berat sebenarnya mereka melakukan sholat berjamaah di masjid. Tapi apa yang menyebabkan mereka akhirnya tetap sholat di masjid? Yura'unan nas, riya. Orang itu kalau riya itu mungkin masih semangat ya, kalau ada yang lihat ya. Tapi kalau nggak ada yang lihat, mereka nggak bakal sholat. Mereka tidak pernah merasakan manisnya menjadi orang beriman. Adapun kalau ingin merasakan manisnya menjadi muslim, maka 3 perkara yang perlu kita lakukan. Yang pertama apa? 3 perkara ini semuanya amalan hati, bukan amalan raga. Ayyakunallah wa rasuluhu ahabba ilaihi mimma siwahu. Dia harus menjadikan Allah dan Rasulnya lebih dia cintai daripada segalanya. Lebih dia cintai daripada istri dan anaknya. Lebih dia cintai daripada orang tua, bahkan dirinya sendiri. Apakah kita sudah sampai mendapatkan cinta itu? Atau belum? Kita lihat bagaimana istrinya Fir'aun. Ketika iman telah bercampur dengan jantungnya. Oleh dia tidak lagi melihat kekayaan Fir'aun dan kekuasaannya. Bahkan dia disiksa oleh Fir'aun. Yang dia baca adalah, Rabbibnili indaka baitan fil jannah. Ya Allah, bangunkan buat aku di sisimu ya Allah rumah di surga, insyaallah. Jazakallahu khair. Baik, yang kedua, ayyuhibbal mar'a la yuhibbuhu illa lillah. Dia mencintai orang karena Allah Azza wa Jalla. Kebanyakan hubungan kita ini karena maslahat, karena kepentingan. Kita punya kawan karena urusan dunia. Kita punya kawan karena sama dalam pekerjaan. Kita punya kawan karena sama dalam hobi dan kesenangan. Tapi pernahkah atau punyakah kita sekarang seorang kawan yang kita cinta sama dia karena Allah Azza wa Jalla? Dan ini hal yang berat sekali. Maka bagaimana majelis ini memunculkan sahabat-sahabat kita yang kita berkumpul karena Allah Azza wa Jalla. Kelak suatu saat apabila sebagian kita masuk surga lebih dulu, mungkin akan mencari kawannya. Mana fulan yang sekamar sama ana waktu umrah? Kata dia. Oh nggak ada, kata dia. Mana fulan yang satu bis sama ana ketika berziarah? Mana fulana yang bareng-bareng berangkat ke Raudhah sama ana? Mana fulana yang jagain tas ana ketika ana berwudu? Subhanallah jemaah. Kita perlu memiliki kawan-kawan yang karena Allah, yang mungkin mereka akan memberikan syafaat kepada kita tatkala pada hari kiamat. Ya mungkin kita nggak bisa lolos melewati sirat yang berada di atas neraka jahanam. Yang ketiga, ayyakraha ayyauda ilal kufr. Sekarang ini banyak usaha untuk memurtadkan umat Islam, tapi dengan tetap pakaian Islam, jemaah. Muslim tapi benci sama Islam, benci dengan syariat Islam. Kita harus benci untuk kembali kepada kekufuran, sebagaimana kebencian kita untuk dilemparkan ke dalam api neraka. Baik, 3 hal tentang amalan hati itu, maka besok insya Allah kita akan berangkat umrah. Ingat, bapak-bapak, ibu-ibu ketika berangkat melakukan tawaf ya. Bapak-bapak, ibu-ibu, tamunya bin Daud apa tamunya Allah? Tamunya Allah.
Kalau tersesat nanti ketika tawaf sama sa'i yang dicari siapa? Mana Ustaz Syarif? Jangan cari. Katakan, ya Allah tunjukkan aku sama kawan-kawanku. Jadi kita perlu tumbuhkan, kita nih tamunya Allah Azza wa Jalla. Dan orang yang datang ke rumah Allah, Allah menjamin dia. Kalau mungkin kita terpisah dari rombongan jemaah, ya mudah-mudahan itu menambah derajat kita di sisi Allah dan menghapuskan dosa-dosa kita. Ibadah umrah, ingat, ibadah masing-masing, bukan ibadah berjamaah. Hari ini insya Allah Ustaz Syarif akan memberikan arahan. Apa yang perlu kita lakukan? Rukun umrah ada berapa? 3, 5. Nah, rukun umrah ada 3. Nah, apa saja? Ihram, tawaf, sa'i. Nah, ihram, tawaf, sa'i. Ini ada hadiah, ini bisa diambil. Nah, siapa yang jawab tadi? Nah, silakan. Baik, ya maaf. Ihram adalah niat. Maka diharapkan besok dari sini semua sudah pakai baju ihram setelah makan siang. Pakai baju ihram, belum niat. Jadi belum berlaku larangan-larangan ihram. Belum, masih boleh pakai topi yang laki-laki umpamanya ya. Kapan berlaku semua larangan ihram? Ketika kita sudah berniat untuk masuk ke ibadah umrah ini di miqat. Besok kita tidak, karena besok kita akan naik kereta. Jadi insya Allah miqat kita itu ketika kereta sejajar dengan Dzul Hulaifah, dengan miqat. Seperti orang yang miqat dari pesawat ketika sejajar dengan Yalamlam. Kita besok kereta itu akan berjalan pelan ketika kita akan melewati miqat. Maka katakan labbaik Allahumma umratan. Ya Allah, aku datang untuk memenuhi panggilanmu. Ada yang disambut dan ada yang ditolak. Mungkin semuanya sama-sama berangkat ke Mekah. Ali ibn Husain ibn Ali Zainal Abidin, cicitnya Rasulullah SAW. Ali, anaknya Husain, anaknya Ali bin Abi Thalib. Husain ini cucunya Nabi. Berarti Ali ibn Husain cicitnya Rasulullah SAW. Ali ini dikenal dengan gelarnya. Apa gelarnya Ali ibn Husain? Siapa yang tahu? Nah, yang tahu dengan gelarnya Ali ibn Husain ibn Ali, dia dikenal dengan As-Sajjad, ya, yang ahli sujud. Dia punya gelar juga Zainal Abidin, perhiasannya orang-orang yang ahli ibadah. Di kota Madinah ini, mereka kehilangan sedekah sembunyi-sembunyi setelah meninggalnya Ali ibn Husain ibn Ali Zainal Abidin. Jadi di malam hari Ali itu biasanya bawa tepung, bawa gandum jemaah, datang ke rumah orang-orang miskin, ditaruh di depan rumahnya. Nggak ada yang tahu jemaah. Yang dikasih nggak tahu. Kapan mereka tahu? Ketika Ali meninggal dunia. Sedekah sembunyi-sembunyi itu hilang dari kota Madinah. Ketika itu mereka tahu siapa yang ngasih, ternyata ini kerjaannya Ali bin Husain. Masya Allah. Dia cicit Nabi yang Masya Allah. Ketika dia berangkat haji jemaah, disebutkan dalam beberapa riwayat dia itu sempat pingsan 3 kali. Ketika dia sudah naik ontanya dari Dzul Hulaifah, mengatakan labbaik Allahumma hajjan, dia pingsan jemaah. Ditunggu sama orang-orang. Sampai 3 kali dia ditanya, kok kenapa sampai seperti itu, kata dia. Iya, aku ingat bahwasanya seorang yang datang ke Mekah berniat itu bisa diterima, bisa ditolak. Kalau orang ini datang dengan niat yang ikhlas, dengan bekal yang halal, maka akan ada yang menyeru dari langit mengatakan labbaik wa sa'daik. Disambut kedatanganmu, kebahagiaan semoga mendampingimu. Zaduka halal, bekalmu adalah bekal yang halal. Wa rahilatuka halal, kendaraanmu juga dari hasil yang halal. Maka hajimu atau umrahmu diterima. Tapi ada seruan yang menolak, yang mengatakan la labbaik wa la sa'daik. Nggak diharapkan kedatanganmu. Ada apa engkau kesini? Zaduka haram, wa rahilatuka haram. Bekalmu dari yang haram, kendaraanmu dari hasil yang haram pula. Engkau pulang sana, nggak ada sambutan buat orang yang melakukan itu. Maka kita perlu jamaah benar-benar memperbaiki niat kita, kemudian melihat apakah kita berangkat dengan yang halal atau ada yang bercampur dengan yang kita bawa di tempat ini. Baik, nanti kita sampai ke Mekah, yang jelas setelah niat itu dianjurkan untuk banyak bertalbiyah ya. Labbaik Allahumma labbaik. Labbaik la syarika laka labbaik innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika. Tolong difahami maknanya. Karena burung beo itu kalau diajari labbaik bisa labbaik. Pernah ngelihat burung beo bisa baca Al-Fatihah? Ada. Tapi masa kita sama dengan dia yang tidak memahami apa yang dia ucapkan? Kalau kita nggak paham dengan apa yang kita baca, kita sulit untuk menghayati jemaah. Maka tatkala nanti membaca itu, mungkin ustadznya akan sesekali mengingatkan. Maka kita baca. Ustadznya berhenti karena ada urusan, mungkin kita lanjutkan bertalbiyah. Capek bertalbiyah, ingat doanya musafir, mustajab. Maka berdoa. Baca Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Siapkan malam ini doa-doa yang besok mau dibaca. Siapkan. Ada banyak aplikasi doa-doa, disiapkan, aku mau baca ini besok. Sehingga dalam perjalanan itu, ini perjalanan paling panjang jemaah ya. Di antara semua miqat
yang ada, Allah Jalla Jalaluh memilihkan buat Nabi Muhammad SAW miqat yang terjauh. 435 km. Dan pada waktu itu Nabi SAW naik onta. Rambut Nabi pada waktu itu panjang rambut beliau, tapi dikasih semacam vaselin jemaah, minyak, jelly, yang membuat rambut Nabi SAW seperti kering gitu jemaah. Nempel gitu, rambut itu. Nempel kemana? Ke kepalanya, dan nanti beliau akan membotak rambut Nabi SAW ketika beliau sampai di Mekah sana. Perjalanan itu panjang, mereka akan berdebu, akan kumal sampai ke sana. Capek dan lelah, tapi ingat, pahala sesuai dengan kelelahan dan nafkah yang dikeluarkan. Maka besok, mungkin yang lebih lelah akan lebih banyak pahalanya daripada yang nyaman. Ada yang naik bisnis keretanya, sama pahalanya dengan yang naik biasa. Sama nggak jemaah? Ya tergantung juga. Tergantung kelelahan dia dan nafkah yang dia keluarkan. Rasulullah SAW biasanya kalau sampai ke Mekah, beliau nggak langsung umroh. Beliau nggak langsung tawaf. Beliau berhenti di satu lokasi sekarang dikenal dengan nama Jarwal. Di situ ada sumur, namanya Bir Tua. Bir Tua. Bir itu artinya sumur. Tua itu nama daerahnya. Ngapain di sana? Setelah sepekan perjalanan, tentunya badan mereka gerah jemaah. Apa namanya? Berkeringat, berdebu, maka beliau mandi dulu di Bir Tua sana. Beliau mandi, setelah itu beliau masuk ke Masjidil Haram untuk tawaf, dan biasanya beliau masuk dari Babus Salam. Itu Bab Bani Syaibah ya, tempat Nabi masuk ketika terjadi keributan siapa yang meletakkan Hajar Aswad. Nabi masuk dari sana, dan ketika beliau umrah, alaihi salatu wasallam juga masuk dari pintu yang sama, masuk ke Masjidil Haram. Maka ketika masuk, apa yang dilakukan? Ya, kalau bisa langsung tawaf, tapi kalau kita mungkin besok belum sholat maghrib dan isya, jadi kemungkinan kita akan tawaf itu jam berapa Ustaz Nabil? Jam 10, jam 11 mungkin ya. Kita akan mulai tawaf. Jadi para jamaah ingat dalam kondisi berihram. Ketika mau mandi boleh mandi. Larangan ihram nggak boleh pakai wangi-wangian. Boleh pakai sabun? Boleh, yang tidak wangi. Boleh pakai sampo? Boleh, tapi yang tidak wangi jamaah ya. Jadi silahkan yang mau masuk nanti kita check in, mandi biar seger. Dan ingat karena ini ibadah sendiri-sendiri. Kalau sebagian jamaah mengatakan, Ustaz, anak kayaknya nggak mau ikut rombongan Ustaz. Anak mau sama istri anak. Anak mau sama anak-anak. Tafadhol jamaah. Supaya lebih khusyuk itu jamaah. Soalnya kadang kalau sama rombongan ini, ya sudah. Yang ada itu, ada yang baca ya ketika dia tawaf. Allahumma Rabbana atina fid dunya. Tahu rombongannya hilang ya, astagfirullah. Mana rombongannya ini? Itu terjadi jemaah. Itu terjadi. Maka tadi niatkan sudah sama keluarganya. Ketika mau sama rombongan silahkan. Dan nanti alhamdulillah kita akan pakai aplikasi Zoom sehingga jemaah dimanapun akan mendengar suara Ustadz ya. Apa yang dibaca dan akan diingatkan. Kalau ada yang ingin bertanya silahkan nanti angkat raise hand ya. Di sana. Mungkin jangan Ustadz, aneh ini kok kayaknya bingung Ustadz. Sudah yang ke-6 apa yang ke-7? Tawaf berapa kali? 7 kali. Kalau ragu ya dimulai dengan yang lebih sedikit ya. Sampai 7 kali. Setelah 7 kali kita nanti akan minum air zam-zam. Dan ketika tawaf jangan cari temannya. Udah fokus beribadah, berdoa mohon sama Allah Azza wa Jalla. Setiap lewatin Hajar Aswad bismillah Allahu Akbar. Putaran pertama mau baca apa terserah. Tapi yang lebih baik mamanya anak yang banyak dosa Ustaz, mau minta malu sama Allah, anak mau istighfar dulu, mau minta ampun dulu. Ya udah putaran pertama diisi dengan istighfar mohon ampun sama Allah. Kemudian nanti sampai rukun yamani dianjurkan untuk mengusap rukun yamani. Tapi kayaknya nggak bisa sekarang ya. Nggak bisa, ya sudah kalau nggak bisa dari sana kita mulai baca Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sampai Hajar Aswad bismillah, Allahu Akbar. Beliau pegang ujungnya, beliau kecup. Bismillah, Allahu Akbar. Jadi kalau memungkinkan bawa tongkatnya nanti ya. Kan nggak boleh kita mendekat jemaah. Nah, artinya nggak masalah. Jadi kita mengecup sesuatu yang menyentuh Hajar Aswad tadi. Setelah itu sampai putaran ke-7 kita sholat di belakang makom Ibrahim. Nah, setelah dari sholat belakang makom Ibrahim itu baru dicari kawannya. Jadi kalau terpisah dari rombongan, fokus selesaikan tawafnya. 7 putaran plus sholat sunnah di belakang makom Ibrahim. Rakaat pertama baca apa? Qul ya ayyuhal kafirun sama Al-Fatihah. Rakaat kedua baca qul huwallahu ahad. Dua-duanya surat Ikhlas namanya. Ini menunjukkan kalau kita tidak menyembah Ka'bah. Ada orang-orang yang mengatakan umat Islam menyembah kotak hitam kata mereka. Lah, kita sama sekali nggak pernah memohon kepada Ka'bah ini. Bahkan ketika ke Multazam yang di antara Hajar Aswad dengan pintu Ka'bah, kita memegangnya jamaah, menempelkan wajah dan dada kita. Siapa yang kita panggil? Ya Allah. Kita tidak memanggil Ka'bah karena Ka'bah ini hanya kiblat yang Allah suruh kita menghadap kepadanya. Selesai dari sholat 2 rakaat, mau berdoa, fadl, bebas. Setelah itu kita minum air zam-zam. Ketika minum air zam-zam, apa doanya? Ustaz Syarif pada waktu menjelaskan bahwa air zam-zam ini, kata Nabi SAW, tergantung niat meminum. Abdullah bin Mubarak jemaah. Nah, kehilangan, kata pegawai polisi, loh yang tersesat bukan mereka, engkau yang tersesat, kata dia. Dia merasa
Mereka yang tersesat enggak, kadang-kala kita yang tersesat. Dan tatkala kita terpisah di rombongan, ada yang berat buat kita jamaah, ingat bisa jadi karena dosa-dosa kita. Maka langsung kita minta ampun sama Allah yang ngundang kita untuk datang ke rumah. Ingat kita diundang sama Allah. Kapan Allah mengundang kita? Ketika Nabi Ibrahim membangun Ka'bah. Allah mengatakan kepada Nabi Ibrahim, wa'adzin fin nasi bil hajj. Umumkan kepada orang-orang untuk datang haji, untuk datang ke rumah Allah Azza wa Jalla. Maka kalau ada orang yang mengatakan belum diundang, sebenarnya dia belum baca undangannya. Dia sudah diundang jemaah. Dia kan anak belum dipanggil, belum dipanggil, antum udah dipanggil, cuma antum nggak denger aja gitu. Maka ingat kita diundang sama Allah, nanti kalau terpisah sudah berangkat tanya mana tempat sa'i. Maka di sini pentingnya orang beribadah itu dengan ilmu. Jadi dia tidak ikut-ikutan, enggak, anak tahu. Setelah ini yang dilakukan, setelah ini yang dilakukan. Jadi setelah dari tawaf, minum air, sholat 2 rakaat di belakang makam Ibrahim, nggak harus lurus jamaah ya, pokoknya di belakangnya lah. Setelah itu minum air zam-zam menuju ke tempat sa'i. Kemarin diingatkan bahwasanya kalau tawaf disyaratkan bersuci, tapi kalau sa'i enggak. Jadi berangkat. Mungkin ada orang yang kepingin ke toilet, ya udah berangkat ke toilet dulu, nggak ada masalah. Dia umpamanya supaya ibadahnya lebih fokus ya, Yang capek, lelah, mau duduk dulu. Nggak ada masalah, dia pijit-pijit, dia bawa apalah untuk menguatkan kakinya. Sehingga tatkala kita beribadah, ini ibadah bisa jadi seumur hidup sekali jemaah. Wallahu a'lam. Sebagian kita baru pertama kali umroh, maka tolong maksimalkan. Jangan hanya sah tapi sempurna. Jadi kalau bicara sah jemaah, kita tawaf nggak ngomong apa-apa, sah tawaf kita. Orang diem dong, talbiyah juga enggak. Sa'i nggak baca Rabbana atina fid dunya, pokoknya dia muter aja, liatin orang semua. Sah jemaah. Sa'i pun seperti itu, tapi kan kita ingin sempurna gitu. Maka malam ini dipersiapkan doa-doanya, nanti kita akan menuju ke sofa. Ketika naik ke sofa dianjurkan membaca innas sofa wal marwata min sya'airillah, baca itu. Faman hajjal baita wa itamara. Enggak hafal boleh nyontek. Maka malam ini kita siapkan ini yang mau Anda baca berulang kali. Kalau sulit menghafal, direkam pakai suaranya sendiri jemaah. Di HP-nya terus didengarkan. Besok ketika waktu sa'i disetel innas sofa, dia ikutin. Apalagi kalau dia sama artinya ya, sehingga akan lebih menghayati. Kemudian dia mengatakan nabda bima bada Allahu bihi, kita mulai sebagaimana Allah memulai. Artinya mulainya dari sofa, karena Allah menyebutkan innas sofa. Kemudian ketika naik ke bukit sofa itu, lihat Ka'bah, cari mana Ka'bah. Dilihat itu Ka'bah menghadap ke kiblat, angkat tangannya bertakbir. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Kemudian baca doa. Mau ditambahin Allahu